Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah majelis maulid musalla al-mahsudin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam majelis rutin yang diadakan setiap malam Jumat. Dan setiap malam Jumat yang pertama kita akan kaji bait-bait ataupun perkataan-perkataan yang dinukilkan dari kitab Maulid Sibtul Durar yang dikarang oleh Habib Abdul Muhammad Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah dengan ma'unah dari Allah kita sudah sampai kepada pasal yang ke-14 ya. Ini adalah pasal terakhir dari kitab Maulid Sibtul Durar. Insyaallah kita akan khatamkan malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita telah baca, kita telah pelajari, semakin menambah kedekatan kita, semakin menambah ma'rifah kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita akan semakin kuat bertakluk dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pasal yang ke-14 ini kalau kita lihat isinya, ini adalah boleh dikatakan rangkuman, ringkasan ataupun kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh pengarang dari awal sampai ke penghujungnya ini. Makanya banyak yang mengatakan bahwa jatuhnya Sibtul Durar itu ada pada malam tasawuf. Jadi kalau baca Maulid Sibtul Durar, kalau baca Maulid tasawuf, kayaknya ada yang kurang. Seperti ada yang kurang karena ini kesimpulan, boleh dikatakan kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Baik jemaah, kita akan lihat dan kita akan ulas satu demi satu apa yang telah disampaikan oleh pengarang kitab dalam kitabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam bi mahasinil akhlaq. Dan sungguh Rasulullah telah memiliki sifat dengan sifat-sifat yang baik. Bima tadiku an kitabatihi bututul awraq. Dan dengan itu akan menjadi susah. Tadi menjadi sempit, yang maknanya susah. Susah untuk diungkapkan dalam tulisan di kertas, menggambarkan tentang bagaimana keluhuran akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini pujian yang disampaikan oleh pengarang kitab bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling terpuji. Dan itu memang selaras dengan apa yang Allah sabdakan, yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu pernyataan yang menyatakan dengan tegas Nabi Muhammad adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung.
Tidak ada manusia lain, nabi yang lain yang disifatkan Allah dengan sifat yang seperti itu. Kalau manusia mengaku itu mungkin sesuatu yang biasa, tapi kalau Allah yang mengakuinya, maka itu merupakan pengakuan yang tidak perlu dibantah dan tidak akan pernah bisa dibantah. Ya. Kemudian ada satu pernyataan, "I'lam anna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala qad ja'ala khalqa badanihi asy-syarif ala wajhin lam yazhar qablahu wa la ba'dahu khalq adamiyyin mithlu." Ketahuilah bahwa di antara kesempurnaan iman dengan Nabi Muhammad adalah kita percaya bahwa Allah telah menjadikan bentuk ciptaan Nabi, badannya Nabi atas bentuk yang paling sempurna, yang tidak pernah ada manusia daripada Bani Adam yang seperti beliau. Kemudian Al-Imam Al-Busiri mengatakan bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban balighan nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Kata beliau, munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Beliau itu sempurna, munazzah, gak pernah ada cacat celahnya yang bisa disaingi oleh sekutu ataupun yang seumpama dengan beliau dalam keindahan dan kebaikannya. Wa jauharul husni fihi ghairu munqasim. Beliau itu adalah seakan-akan adalah jauhar, ya, jauhar permata keindahan yang tidak pernah bisa dibagikan kepada siapapun selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik khuluqan. Khuluqan itu adalah yang bentuk singular daripada akhlak. Khuluq itu adalah akhlak karakter, ya, perangai kepribadian itu khuluq. Kalau khalqan itu adalah bentuk kejadian, bentuk ciptaannya. Nabi Muhammad manusia yang paling terbaik dalam hal akhlak dan juga bentuk jasmaninya. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa. Dan baginda Nabi Muhammad adalah manusia yang mendahului dalam hal akhlak yang mulia. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kemuliaan akhlak beliau. Carilah orang-orang yang paling dermawan, maka Nabi yang paling dermawan. Carilah orang yang paling berani di dunia ini, maka Nabi orang yang paling berani. Carilah orang yang paling sabar di dunia ini, maka Nabi adalah orang yang mengalahkan kesabaran orang tersebut. Dalam segala hal Nabi adalah walhum bila makarimil akhlaqi sabqa. Artinya Nabi selalu unggul dalam segala hal yang berkaitan dengan akhlak yang terpuji. Wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Dan beliau itu adalah orang yang paling luas kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman. Hilman bermakna sabar, kesabarannya itu paling luas. Wa rifqa, dan juga kasih sayangnya itu. Jadi ini penjabarannya. Nabi orang yang paling sabar. Hilm itu maknanya sabar. Maksud hilm ini adalah ketika orang disakiti, dia sebetulnya bisa membalas dengan perbuatan kepada orang yang menyakitinya, tapi dia tidak melakukannya. Itu namanya hilm, atau orang yang disebut halim. Dia sabar, tidak membalas perlakuan buruk orang kepada beliau. Itu namanya halim. Nah, padahal dia mampu melakukannya. Nah, itu namanya seperti Allah juga punya sifat itu, ya. Allah punya sifat al-halim.
Sebagai contoh yang paling mudah, ketika Nabi dianiaya, dilecehkan, dilempar dengan batu, waktu Nabi berada di Taif, berdarah tuh wajah Nabi, kaki Nabi juga berdarah, dengan sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Waktu itu Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat yang jaga gunung, wahai Muhammad, kalau kamu izinkan saya terbalikkan gunung ini, jatuhkan kepada orang Taif, kami akan lakukan. Tapi Nabi mengatakan, enggak, jangan timpakan itu kepada mereka, baik tahu la ya'lamun. Mereka itu tidak kenal dengan saya. Mereka tidak kenal dengan saya. Jadi itu bentuk daripada halim atau hilmnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian barra ra'ufa. Barra itu artinya yang selalu melakukan kebajikan. Ya. Ra'ufa yang punya sifat penyayang. Ya. Nabi paling luas dalam hal kebajikan dan yang paling luas dalam hal kasih sayang. Kisah-kisah mengenai itu kita sudah pernah bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau tidak mengatakan dan tidak melakukan melainkan yang baik. Tidak pernah keluar dari ucapan Nabi, dari perbuatan Nabi, perbuatan yang menyakitkan orang. Walaupun di awal mungkin ada yang kecewa, tapi pada akhirnya mereka akan bergembira. Contoh, ada seorang wanita yang minta didoakan Nabi untuk masuk ke dalam surga. Wanita ini sudah tua. Ya Rasulullah, doakan saya biar bisa masuk surga. Nabi membalas dengan ucapan, di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada nenek-nenek. Sedihnya orang nangis karena memang dia ini waktu itu usianya sudah tua. Ya. Nangis karena dia anggap dia nggak bisa masuk surga. Di surga nggak ada nenek-nenek, tapi nggak ngomong nenek, ya kan? Nenek nggak bakal masuk surga. Nabi nggak tunjuk kepada dia, Nabi cuma ngomong di surga nggak ada nenek-nenek. Setelah itu, setelah Nabi lihat orang ini nangis, maksud saya orang yang masuk ke dalam surga usianya akan dikembalikan kepada usia waktu masih muda beliau. Jadi kalau nenek mau masuk surga, saya doakan nenek akan masuk surga dan dikembalikan ke dalam usia yang masih muda. Ya. Nah itu ucapan yang pada awalnya mungkin mengecewakan, tapi setelah tahu ujungnya adalah kegembiraan. Jadi Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyakitkan orang. Inilah yang menjadi teladan bagi kita. Ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi orang yang biasa hadir majelis maulid harusnya adalah orang yang paling bisa mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad. Buat apa kita hadir maulid, kita baca maulid, tapi tidak ada perbaikan dari segi akhlak kita. Sama dari sebelumnya, cuma bedanya kita lebih sering saja hadir maulid, tapi nggak dapat perbaikan dari apa yang kita baca. Tujuannya kita baca maulid adalah agar apa? Agar kita bisa mencontohi Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau majelis maulid cuma baca, itu manfaatnya kurang. Bukannya nggak ada ya, ada karena kita banyak sholawat, banyak berkah yang turun di majelis itu pasti banyak. Cuma kalau orang tidak paham dan tidak diberikan kepahaman tentang bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah, kapan mereka bisa tahu itu? Kapan mereka bisa tahu bahwa Nabi-Nya seperti itu akhlaknya? Inilah yang menjadi objektif, yang menjadi tujuan majelis ini diadakan,
agar kita yang biasa baca Maulid Sidul jadi paham apa yang kita baca. Ya, pada akhirnya natijahnya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, jadi Nabi kita Muhammad tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat melainkan yang baik-baik. Lahul khuluqus sahal. Beliau itu memiliki akhlak yang sahal. Sahal ini bisa diartikan mudah, bisa diartikan halus ataupun lembut. Tapi lebih sesuai dengan diartikan Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang lembut. Ya. Akhlaknya lembut, tidak pernah marah, ya, kecuali kemarahan yang disebabkan adalah karena sikap orang lain yang merendahkan agama, itu Nabi marah. Tapi untuk perkara pribadi Nabi tidak pernah marah. Ya. Jadi itu antara sifat Nabi mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang lembut. Wal lafzul muhtawi 'ala al-ma'na al-jaza. Dan Nabi juga memiliki ucapan yang mengandungi makna yang sangat agung, yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Fudiltu 'ala sa'iril anbiya bisittin." Aku diberikan kelebihan dibandingkan para nabi yang lain dengan 6 perkara. Di antaranya adalah utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi maknanya sangat padat. Itu kelebihan yang Allah berikan. Inilah yang dimaksud oleh pengarang kitab wal lafzul muhtawi 'ala al-ma'na jazan. Ya. Penjelasan tentang itu kita sudah pernah bahas. Apa contohnya kalimat-kalimat yang Nabi ucapkan yang singkat tapi padat maknanya, gitu ya. Baik. Kemudian pada perkataan berikutnya, idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila beliau diundang oleh orang miskin, ya, ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau akan memenuhinya dengan cepat, dengan segera. Ini akhlak Nabi kita Muhammad. Nabi nggak pernah milih-milih undangan. Kalau yang diundang orang miskin, Nabi akan segera datang, tidak melambat-lambatkan. Agar apa? Agar orang miskin itu tidak merasa diremehkan. Ya. Orang miskin merasa nggak diremehkan, dipentingin begitu. Orang kan kalau kita datang ke rumahnya segera diundang, segera datang, kan seolah-olah undangan kita itu berharga di mata orang yang kita undang. Itu sikap Nabi. Nabi nggak pernah menolak apabila diundang oleh orang walaupun dia miskin. Ini pelajaran buat kita semuanya, jemaah sekalian. Kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad harus punya sifat seperti itu. Siapapun yang undang kita, undangan apa saja, undangan tahlil kah itu, undangan selamatan kah itu, jangan lihat-lihat orangnya. Ya. Kadang-kadang kita kan pilih, kadang-kadang kalau yang undang orang kaya datangnya gancangan dikit, cepat, acara jam 8, jam 7:30 udah sampai gitu. Itu yang kalau yang undang orang kaya. Tapi dia yang undang orang miskin kadang-kadang tidak. Pas giliran kalau kita datang, kita datang. Nah, kalau pas giliran orang kaya baca tahlilnya panjang. Biasanya 50 ditambahin 100. Mudah orang kaya amplopnya gedean. Ya. Jadi dipanjangin tuh tahlilnya. Matanya pilih borong-borong ini. Kepala digoreng-goreng yang orang kaya. Tapi kita orang miskin udah 33 cukup. 10 enggak apa-apa. Sama aja gitu. Apa-apa. Nah, ini kan kadang-kadang sikap yang berbeda yang kita tunjukkan kepada orang yang berbeda status sosial. Nah, Nabi kayak begitu. Nabi itu tidak pernah milih-milih. Ya, yang undang orang kaya, orang miskin itu adalah sama. Termasuk kalau kita diundang apa namanya, undang walimah ya, undang walimah. Kadang-kadang kalau undang-undangan di gedung, Pak, semangat kita tuh. Wah, gedung nih, enak ini makanannya, datang berapi. Tapi yang pilih yang undang orang susah kadang-kadang. Kita datangnya itu ogah-ogahan, ya,
datang ogah-ogahan, kadang-kadang masukin angpaunya sekedarnya gitu ya. Padahal orang miskin lebih perlu angpau kita kan daripada orang kaya. Itu sikap yang berbeda dengan contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah diundang oleh seorang sahabatnya, orang miskin, bekas budak, namanya Barirah. Beliau ini miskin, hidupnya susah, tapi beliau kepengen mengundang Nabi ke rumahnya untuk makan. Jadi waktu itu dia dapat sedekah, ya, dapat pemberian dari orang cukup banyak. Ketika dia dapat, maka segera atau dia buat makanan, dia masak, dia undang Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin mengundang Anda dan beberapa orang sahabat untuk makan di rumah. Nabi gak pernah tolak. Baik, saya akan datang. Kalau kita barangkali kalau yang mengundang orang susah, kita mikir kira-kira di sini mana lagi ini? Jangan cuma goblok. Ya insya Allah ya. Oke, kita kadang-kadang. Jadi Nabi ketika yang mengundang orang susah nih, benar-benar susah nih Pak, benar-benar susah. Dia bisa makan enak kalau cuma dapat hadiah ataupun sedekah. Nabi nggak tahu kalau dia dapat sedekah ataupun pemberian yang banyak. Nabi diundang, kemudian Nabi katakan saya akan datang. Datang Nabi dengan beberapa orang sahabat. Ketika masuk ke rumah Barirah, Nabi heran. Itu makanan boleh katakan makanan yang mewah. Ada seperti bubur, ya, ada potongan daging, yang namanya kalau orang Arab bilang kuskus. Itu bukan apa kuskus ya, gitu loh. Jadi ada semacam bubur, tapi ada potongan dagingnya kan mewah untuk makanan. Ini sahabat-sahabat yang ikut sama Nabi heran, bro, ini dapat dari mana Barirah makanan begini mewah? Kemudian sahabat ini kelepasan ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, gak mungkin nih Barirah ini bisa bikin begini kecuali kalau dapat sedekah. Kamu jangan makan ya Rasulullah, karena Anda kan dilarang untuk makan sedekah. Barirah baru ingat, oh iya, dia dapat makanan sedekah orang, saya kasih Nabi. Kaget tuh dia tuh, mukanya merah, takut ya, takut Nabi itu jadi menolak. Akhirnya apa yang Nabi buat? Ya, memang orang memberikan kepada Barirah makanan ini sebagai sedekah, tapi Barirah memberikan kepada kita sebagai hadiah. Sedekah yang diberikan orang kepada Barirah dia terima dan itu sudah jadi miliknya. Dan hari ini dia masak, dia hidangkan kepada kita sebagai sedekah untuk saya. Jadi tidak apa-apa. Wah, kira hati Barirah. Akhirnya Nabi mau makan. Tuh, Masya Allah. Nabi makan makanan rumah Barirah itu. Kemudian Barirah mau kira hatinya. Ya, itu Masya Allah. Tapi nggak pernah tahu makan apa yang dihidangkan. Tahunya Barirah orang miskin saja. Tapi Nabi datang. Ya. Nah ini sikap yang harus kita tiru ya Pak. Kita jangan pilih-pilih undangan. Kalau orang susah yang undang datang, ya orang kalau undang kita datang gila, gitu ya. Lagi kalau yang diundang ustadznya, gurunya, habibnya gitu ya, mereka datang, kiranya luar biasa gitu. Ya. Dan di antara perbuatan yang bisa menghadirkan pahala adalah idkhalus surur ala qulubil mu'minin. Menggembirakan, menyenangkan hati orang yang beriman itu adalah ibadah. Kirangin itu adalah ibadah. Guru kita semuanya adalah Habib Ali bin Abdurrahman As-Sigaf. Beliau itu orang yang paling gampang diundang. Sama seperti Habib Utama ini. Diundang aja nggak datang ke rumahnya. Habib Ali itu kalau diundang pasti datang, walaupun yang undang itu udah enggak, ya, udah enggak masukkan lagi ke bawah, udah enggak masukkan lagi, itu kan luar biasa tuh. Dia itu nggak pernah nolak. Ya, kalau memang dia mampu dia akan datang, walaupun cuma sebentar-sebentar.
itu membuat hati orang yang didatangi gembira. Ini yang harus kita cari, menggembirakan hati orang. Ya, itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian kita teruskan. Walahul aqur rahimu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah wal armalah. Beliau adalah ayah yang penyayang bagi anak-anak yatim dan juga janda. Nabi adalah ayah kepada anak yatim dan juga punya sifat sayang kepada para janda. Ya, makanya Nabi seringkali menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan yatim. Ana wa kafil yatim kahadaini fil jannah. Seperti begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ana wa kafil yatim kahadaini fil jannah. Diisyaratkan dengan dua jarinya, saling berdekatan. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim seperti begini. Ya, seperti begini. Begitu. Termasuk dengan jandanya. Jandanya, kalau misalnya ada orang yang datang ke rumah Nabi, dia bawa anak, udah gak punya suami, Nabi hibur hatinya. Kata Nabi, kalau orang diberikan anak perempuan 2 orang, dia sabar mendidik anaknya, bagi dia adalah surga. Dia menghibur anak, janda yang datang kepada Nabi. Ya, dia punya anak perempuan, dia rawat sendirian, diurus sendirian. Nabi katakan kalau diurus dengan baik, kamu dapat surga. Kata Aisyah, kalau satu gimana ya Rasulullah? Satu dapat surga, asal bisa didiknya dengan baik. Ya, nah, Nabi itu sangat perhatian dengan anak-anak yatim dan juga janda. Dan Nabi juga kebanyakan istrinya adalah janda. Ya, di antara bentuk syafiqnya Nabi kepada para janda adalah Nabi menikahi mereka. Ya. Ini kalau mau ditiru-tiru deh apa? Di antaranya, ya, di antaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ditinggal mati oleh lakinya yang namanya Ummu Salamah. Ini orang terpandang, orang yang juga banyak pengorbanannya untuk agama. Akhirnya dinikahi oleh Nabi Ummu Salamah ini. Ya, begitu. Itu di antaranya. Kemudian berikutnya adalah walahu ma'as suhulati akhlaqihil haibatul qawiyah allati tarta'idu minha fara'isul aqwiya'i minal bariyah. Bersama dengan kebaikan akhlaknya, beliau itu memiliki wibawa yang kuat. Ya, orang kan kalau akhlaknya lembut, baik, itu kalau setengah orang ya, ada yang menganggap remeh orang yang kayak begitu. Ya, terlalu gampangan biasanya jadi digampangin orang biasanya begitu ya. Tapi Nabi enggak, orangnya gampang, mudah, ya. Tapi dia memiliki haibah. Haibah itu wibawa yang kuat. Itu sangat menonjol sekali. Yang mana orang-orang yang sesat, ya, di antara orang-orang yang sesat, orang-orang yang kuat di daratan akan jadi gemetar, jadi takut. Ya, orang-orang yang kuat tapi mereka tidak beriman dengan Nabi, ya, yang hidup di atas daratan itu menjadi takut ketika berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wa min nashri dinihi ta'attaratit turuq wal manasil, dan dari penyebaran wanginya maka menjadi harum jalanan-jalanan dan rumah-rumah. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil, dan dengan wangian sebutannya maka menjadi wangi majlis dan perkumpulan. Jadi maknanya kalau majlis itu disebut nama Nabi, majlisnya jadi wangi, majlisnya jadi harum. Makanya orang Betawi itu kalau lagi bikin acara apa aja pasti ada maulidnya, pindah rumah maulid, akikah maulid, ya, 7 bulanan maulid, cuma tahlilan doang ya ke maulid. Kenapa? Beda momennya.
Maulid menunjukkan kegembiraan, tahlil menunjukkan takziah, kesedihannya, menggembirakan hati orang yang kena musibah. Ya. Nah itu kenapa orang-orang tua kita bikin acara arisan dan maulidnya? Ya. Itu kenapa? Biar perkumpulannya jadi harum. Ya. Tatayyabatil majalisu wal mahafil. Begitu. Jadi harum, jadi wangi majlis yang kalau ada sebutan Nabi Muhammad SAW. Wa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Maka beliau yaitu Nabi Muhammad SAW adalah jami'us sifatil kamaliyah, pengumpul sifat-sifat yang sempurna. Wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafil khususiyah. Yang beliau adalah tunggal, munfarid, ya, yang tunggal dalam jasadnya ataupun dalam jasmaninya dan juga akhlaknya dengan kekhususan yang mulia. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud, tiadalah akhlak makhluk yang terpuji illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud, kecuali mendapatkan bagian dari Nabi Zaidul Wujud. Ya. Semua orang yang hebat-hebat, semua orang yang mulia itu kalau mereka jadi mulia sebab ada pancaran dari kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Qasim Bogor, dia mengatakan itu dalam qaulnya, ya, yang lebih kurang terjemahannya, tidak ada di alam semesta ini yang indah-indah, melainkan keindahan itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Nabi itu adalah sumber keindahan, sumber kesempurnaan, sumber kebaikan. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi wa lahul ula fi majdihi wa makanihi. Maka aku berbaguskan dalam mensifatkan Al-Habib, yakni Nabi Muhammad dan keadaannya, walahul ula fi majdihi wa makanihi, dan beliau ini adalah makhluk yang berada pada ketinggian keagungan dan ketinggian tempat. Awsafu izzin qad ta'ala majduha akhadhat ala najmi suha bi'inanihi. Kata beliau lagi, awsafu izzin, sifat-sifat yang mulia, qad ta'ala majduha, telah tinggi keagungannya, akhadhat ala najmi suha bi'inanihi, yang diambil dari bintang Suha. Bintang Suha itu nama satu bintang ya, yang jauh. Bintang-bintang dalam bahasa Arab kan banyak, di antaranya Suraya, ya, ada nama bintang Suraya. Kalau kita di Indonesia kan jadi Soraya, ya. Itu nama bintang. Ada lagi nama bintang itu Suha. Nah, jadi ini digunakan oleh pengarang kita untuk menunjukkan bahwa ketinggian akhlak Nabi itu seperti bintang, ya, yang diambil dan kemudian ditaruh pada Nabi kita. Masyaallah. Wa qadim basatul qalam fi tanwini ma afadahu al-ilm min waqa'i maulidin nabiyil karim, dan pena telah menyempit dalam menuliskan, membukukan dalam membukukan ilmu tentang kejadian, tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa hikayati ma akramahu Allah bihi hadzal 'abdal muqarraba min at-takrim wa ta'zim wal khuluqil 'azim, dan juga cerita tentang yang Allah berikan kemuliaan kepada hamba yang didekatkan ini. Daripada apa? Seperti daripada kemuliaan, ta'zim, pengagungan, wal khuluqil 'azim, dan akhlak yang mulia. Ya, telah menyempit pena itu karena begitu banyaknya. Itu kan nama istilahnya inbasatul qalam. Pena yang tadinya banyak isinya jadi habis isinya, jadi kurang, gitu istilahnya kira-kira. Karena terlalu banyak menuliskan tentang cerita kelahiran Nabi,
tentang keutamaan keagungannya begitu. Pokoknya walaupun sudah habis tintanya nggak pernah akan habis cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, wa ala tafarrunil wasifihi biwasfihi yafdaz zaman wa fihi ma lam yusufihi, kan begitu. Ya, walaupun waktu habis untuk menceritakan tentang Nabi Muhammad, maka apa yang diceritakan itu ya Nabi Muhammad tidak pernah habis untuk dipuji-puji orang. Masya Allah. Ya. Jadi ini pengakuan dari para musannif betapa terbatasnya ilmu beliau dalam menceritakan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW. Faharsuna minni an umsika a'innatan aqlam, maka baiklah bagiku untuk menahan mata pena. Nah, ini isyarat bahwa beliau akan menyelesaikan. Sekarang sudah baiklah, saya kira sudah waktunya baik untukku untuk aku tahan mata pena ini fi hadzal maqam, pada tempat ini, wa aqra as-salam ala sayyidil anam, dan aku mengucapkan salam, membaca salam kepada sayyidil anam, junjungan manusia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Jadi penutupnya ditutup dengan salam. Ya, seolah beliau ingin pamit, ya Rasulullah, saya sudah menceritakan tentang engkau. Ya, sebagai penutupnya, aku ingin mengucapkan salam kepada engkau. Sambutlah salam itu. Ya, jawablah salam itu, dan ini menjadi sesuatu yang akan membahagiakan kita ketika salam kita dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa bidzalika yahsulul khatmu kama yahsulul taqdim. Dan dari situlah dan dengan itulah akhir menjadi baik, sebagaimana pembukaannya juga baik. Kalau kita perhatikan di awal ada salam, ada salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah, itulah yuhsinut taqdim, yahsunut taqdim, permulaannya baik. Nah, kenapa ada salam di akhir? Beliau ingin akhirnya juga baik. Depannya ada sholawat, belakangnya ada sholawat dan salam. Begitu. Fa'alaihi afdalus salati wa taslim. Dan untuk Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sholawat dan juga salam. Alhamdulillah, dengan begitu kita sudah selesai membahas kitab ini. Ya, kita akan bacakan doanya. Kemudian setelah itu ada ijazah, tapi mungkin jamaah semua sudah dapat ijazah, nanti saya akan kita baca. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita tutup majelis ini dengan atau saya baca dulu deh. Jadi waktu hari Senin malam, hari Senin sore, ada seorang ulama bernama Habib Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Habib Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Beliau anak kepada Munsif Al-Habsyi, datang ke Jakarta dan berkesempatan hadir di rumahnya Haji Amin. Dijadwalkan sudah lama sebetulnya untuk hadir dan berkesempatan kemarin datang, dan beliau memberikan ijazah, ya, memberikan ijazah maulid Siddiqullah. Jadi sebagai penambah berkah majelis kita, Fakir akan juga mengijazahkan apa yang Fakir dapat daripada beliau kepada jamaah semua yang hadir. Ijazah maulid Siddiqullah, ajaztukum kama ajazani Al-Habib Muhammad Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi.
Saya sedikit sebutkan sanad kepada ijazah ini. Beliau mendapatkan ijazah ini daripada orang tuanya Al-Habib Al-Munsib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habashi, an walidihi Al-Habib Al-Munsib Muhammad bin Ali Al-Habashi. Ya, kakeknya namanya Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi. An walidihi, dari bapaknya Sayyidul Imam Ali Ibn Mufti Makkah Al-Mukarramah Muhammad bin Husain Al-Habashi. Dari pengarang kitabnya yaitu Al-Habib Ali Ibn, anaknya Mufti Makkah Al-Mukarramah Muhammad bin Husain Al-Habashi. Jadi kalau Habib Anis itu adalah cucu dari Habib Alwi, cucu dari Habib Ali yang anaknya adalah Habib Alwi, ya kan? Nah, beliau ini dari jalur anak Habib Ali Al-Habashi yang namanya Muhammad, ya, Muhammad bin Ali, ya, Muhammad bin Ali bin Husain, ya, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Gitu. Ya, ini sanad yang didapatkan daripada beliau. Mungkin dari Habib Muhammad sudah juga didapatkan oleh sebagian jamaah. Ini menambah keberkahan majelis kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah yang banyak kepada kita yang hadir di majelis ini, dan semoga kita yang hadir tetap istiqomah dalam menghidupkan malam Jumat melalui musholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua dapat insyaallah dapat kabar gembira bahwa kita semua akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita harapkan juga sebelum kita wafat, kita kepengen bisa ketemu Nabi Muhammad SAW. Kita kepengen bisa ketemu Nabi Muhammad SAW. Dan bagi yang belum berkesempatan berziarah ke makam Nabi Muhammad, mudah-mudahan dengan keberkahan khairul kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظر الفكر من ضرائر المصوصف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحد الرحال وترشاد منه الفيضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن في مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وزاره، وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا مشروعة. واغفر اللهم قربة المظلومين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأذبنا في العمل بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.